Memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah, itu kan teknologi penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang diboikot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya membagikan kepada kita semua, telah beredar berita bahwa MUI boykot produk MC Donald. Sebab saat ini telah berkembang berita bahwa MC Donald sudah menyumbang puluhan ribu makanan ke IDF yang menyusahkan warga Palestina. Jika berita ini benar, maka sudah waktunya masyarakat Indonesia memboikot untuk tidak belanja MC Donald, ungkapnya. Oleh karenanya Kiai Haji Buya Syakur buka suara tentang memboikot. Penjelasan dari Kiai Haji Buya Syakur, penjelasan ini saya meyakini mengedukasi kita semua. Inilah dia videonya berikut ini. Apa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang diboikot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibek? Salam saudara, baru-baru ini MUI serukan boikot produk Amerika Serikat dan Israel. Begini tanggapan Kiai Haji Buya Syakur. Kita penjelasan tentang boikot produk Yahudi. Apakah benar ketika kita membeli produk-produk Yahudi berarti kita ikut membantu mereka, orang-orang Yahudi, dalam memerangi orang-orang Islam? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dua pertanyaan ya. Yang kedua, Pak Arif gimana tadi? Boikot produk Yahudi, ya. Itu betul tidak? Itu sebagai andil, begitulah. Nah, oke. Begini, untuk jadi santri saya tidak ada satu persyaratan pun. Tidak perlu kelakuan baik. Tapi nanti aturannya setelah menjadi santri. Iya dong. Iya. Ya syaratnya gampang aja lah ya. Jangan pernah malu bertanya, itu saja. Ilmunya ilmu pamungkas saja nih ya. Kalau tidak ngerti jangan disembunyikan, jangan takut ketangguhan goblok. Kalau Anda pengen pinter jangan takut ketangguhan goblok. Ya. Orang yang takut ketangguhan gobloknya itu sama dengan mengabadikan kegoblokannya. Ya. Kemudian produk Yahudi ini persoalan embargo yang produk-produk itu saya kira ya bisa diakalin kok semuanya. Dulu produk Taiwan dicekal oleh Cina daratan ya gitu. Ya tetap aja dibawa ke Singapura, distempel made in Singapura, selesai kok. Ya. Bagaimana mau apa namanya? Mengembargo ya? Memboikot ya, embargo, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah, itu kan teknologi penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang diboikot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi.
Apa yang mau dibekot? Iya kan? Kalaupun orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya saya juga menjadi aneh gitu. Sementara orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak-atik Al-Quran, mau ngapain? Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran. Sebab Al-Quran yang ada sekarang nih sudah menguntungkan orang Yahudi kok. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa berapa tahun di situ tuh? 40 tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja, kalau Anda tinggal di Australia 5 tahun tidak keluar-keluar, itu punya hak, punya warga negara. Makanya TKI TKW di Australia itu kalau sudah 4 tahun atau kurang 5 tahun harus keluar dulu, nanti masuk lagi pakai visa baru lagi supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Nah, sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami. Satu. Yang kedua, Al-Quranlah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang cerdas. Jadi ya, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya. Iya kan? Mereka nggak peduli dengan masalah. Yang penting mereka bisa kaya, bisa ya kan, duit banyak, itu aja persoalannya. Jadi ya embargo juga. Sekarang gimana embargo? Apanya embargo? Yang semua badan intelijen dunia yang melatih Mossad sih. Produk-produk yang ini ya mungkin, tapi kalau produk pemikiran, keilmuan ya nggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Ya dong, setia kawan nggak? Perlu dong, gitu aja. Sampai di paspor kita ditulis ya kan berlaku for all countries except Israel, berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Itu di paspornya begitu. Ya, tapi tetap aja hubungan antar negara mah berjalan mulus-mulus saja kok, nggak ada masalah. Sampai Gus Dur mengatakan kan dulu pernah ada rencana buka perwakilan diplomatik ya dengan ya kan mungkin dia berpikir praktis. Ngapain disembunyi-sembunyikan? Yang kerjasama terus berjalan aja. Ya diformalkan sekalian, diresmikan terbuka daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya mungkin saya bisa memahami Gus Dur memilih kita jujur saja daripada kita terus bermunafik, kan begitu mungkin. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara terkait video yang baru saja kita saksikan? Berharap komentar saudara memberi komentar yang baik, memberi komentar yang positif, komentar yang membangun, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua. Nah, teman-teman, ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan terkait dengan MUI ini. Ya, MUI ini siapa? Lembaga pemerintahkah atau lembaga apa sehingga MUI ini memiliki wewenang untuk boikot, ya, memboikot terkait dengan produk-produk luar negeri. Ya, teman-teman, yang saya pahami bahwa MUI itu adalah sebuah lembaga independen yang mewadahi para ulama cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI juga membantu pemerintah desa dan melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam. Jadi MUI itu bukan pemerintah, ya, sehingga ia punya andil boikot memboikot, ya, produk-produk luar negeri. Teman-teman, yang berhak memboikot itu bukan MUI. Yang berhak memboikot produk, salah satunya MC Donald, adalah pemerintah. Karena itu adalah bagian pemerintah, bukan bagian MUI.
Jadi pertanyaan, apa wewenang MUI memboikot produk Yahudi? Jadi oleh sebabnya saya mengatakan jangan dicampur adukan lembaga keagamaan dan juga lembaga pemerintah. Kalau dicampur adukan lembaga keagamaan dengan lembaga pemerintah, maka jelas tidak nyambung. Jadi yang berhak memboikot produk dari luar negeri termasuk MC Donald itu atau produk Yahudi itu adalah pemerintah, bukan lembaga keagamaan. Jadi sangat salah kalau lembaga keagamaan mengambil alih haknya pemerintah. Tidak nyambung dan tidak ada kaitannya di dalam keagamaan. Dan tidak ada hak lembaga keagamaan untuk memboikot produk dari luar negeri termasuk produk Yahudi dan Israel. Jadi oleh sebab itu, kalau mau saudara-saudara saya di Indonesia tidak memakai produk Yahudi, sekarang jangan memakai semua alat teknologi yang mereka ciptakan. Kalau Anda fair untuk menolak semua, silakan ciptakan sendiri. Oleh karenanya saya setuju dengan pendapat Kiai Haji Buya Syakur di dalam penjelasannya bahwa teknologi itu semuanya dari Yahudi. Teknologi-teknologi yang canggih itu berasal daripada Yahudi. Dan ini adalah salah satu tokoh agama Islam yang sangat jujur dan sangat belajar sejarah terkait dengan sejarah Yahudi dan Israel. Ya. Oleh karenanya terima kasih kepada Kiai Haji Buya Syakur Yasin yang memberikan pencerahan kepada bangsa ini. Kiranya orang-orang yang tidak paham Israel dan Yahudi menonton video ini. Kiranya mereka belajar dari pribadi Kiai Haji Buya Syakur ini, karena beliau memiliki wawasan yang cukup baik demi membangun bangsa Indonesia ini. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Buya Syakur bahwa Yahudi itu dari sanalah lahir teknologi-teknologi yang canggih. Ya, jadi jangan hanya gara-gara konflik antara Israel dan Palestina dan beberapa orang saling dukung-mendukung. Nah, itu sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi berterima kasih kepada Kiai Haji Buya Syakur terkait dengan pencerahan yang mengedukasi kita khususnya di Indonesia. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.